lagi dalam ibadah kita. Kakak Angel hari ini kabarnya gimana? Tuhan baik. Tuhan baik. Kakak Nafa? Baik. Adik-adik di rumah bagaimana? Hari ini kabarnya pastinya baik ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai satu pujian, Saatku Menyembah. Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, biar roh penyertaan dari-Mu Tuhan ada bersama-sama mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita pujian lagi ya. Nah sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian sukacita ya Kak. Iya, Bu. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
Kakak berharap semuanya adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap bersuka cita ya. Gimana nih? Kita sudah merayakan hari Paskah ya. Sudah seru-seruan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan hari ketiga bangkit. Nah, itu kita sudah merayakan hari Paskah adik-adik. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik yang pintar, yang manis, matanya ditutup, pelipet tangannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ya boleh duduk, yang masih berdiri, boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Ada yang pernah dengar cerita firman Tuhan tentang seorang pendekar atau raksasa yang besar sekali, yang tinggi, badannya besar, tegap. Dia bawa tombak, terus bawa perisai, memakai baju perang. Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu ya? Oh, ada yang belum tahu juga. Nah, sekarang kakak mau menceritakan firman Tuhan. Nah, judulnya Mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, itu judulnya ya adik-adik ya. Nah, kita buka yuk firman Tuhannya di 1 Samuel 17. Nah, yuk adik-adik, dibuka ya firman Tuhannya. 1 Samuel 17. Nah, di sini bercerita tentang Daud dan Goliat. Nah, adik-adik tahu nggak yang tadi kakak bilang? Yang tinggi besar. Nah, yang seperti raksasa itu, dia itu dari bangsa Filistin. Siapa ya adik-adik ya? Daud apa Goliat adik-adik? Oh, pinter, iya. Yang tinggi besar itu namanya Goliat adik-adik ya. Nah, sedangkan Daud itu imut, kecil-kecil. Imut-imut kecil ya. Nah, coba kita teliti lebih dalam lagi ya. Kita dengerin firman Tuhan. Nah, coba kita lihat nih. Yang tadi kakak bilang ada seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Nah, coba kita baca yuk. 1 Samuel 17 ayat 4. Dia pakai apa aja nih? Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesatukan tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, adik-adik bisa bayangin dari tembaga, wah semuanya lengkap dari kepala sampai ke kaki. Wah, dari tembaga semua, terus bawa tombak, bawa perisai juga. Wah, perlengkapan perangnya itu lengkap sekali adik-adik. Udah besar, tinggi, gede. Wah, terus perlengkapan perangnya lengkap. Wah, kira-kira siapa yang bisa ngelawan ya? Yang bisa ngelawan Goliat ini. Wah, adik-adik takut nggak sama Goliat? Wah, tinggi, besar. Wah, coba nih kita baca lagi yuk. 1 Samuel 17 ayat 9. Nah, Goliat bilang apa? Nih, sama bangsa Israel. Coba kita dengarkan ya. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya,
maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Nah, wah, Goliat menantang bangsa Israel. Ada nggak yang berani untuk melawan Goliat? Goliat bilang kalau misalkan ada yang bisa mengalahkan dia, wah, dia akan menjadi hambanya. Nah, tapi terbalik, jika bangsa Israel kalah, nah, berarti bangsa Israel harus menjadi hamba Goliat. Nah, ternyata kira-kira nih siapa ya? Orang-orang bangsa Israel mendengar itu semuanya cemas, ketakutan. Nah, tinggi besar, bawa perlengkapan perang yang lengkap. Wah, pada ketakutan adik-adik. Nah, semua bangsa Israel ketakutan. Tetapi ada satu orang yang bernama, siapa adik-adik? Bernama Daud, yang telah diurapi Tuhan. Nah, meskipun dia kecil, tetapi Daud mengandalkan Tuhan Yesus untuk berperang melawan Goliat. Meskipun perbedaannya jauh, besar dan kecil, tetapi kira-kira adik-adik nih, Daud menang nggak ya meskipun kecil? Nah, coba, besar lawan kecil, tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan Yesus, kira-kira menang apa kalah? Siapa yang menang? Yo, siapa yang bilang yang menang Goliat? Nggak ada ya? Yang menang Daud. Coba kita lihat yuk. Menangnya pakai apa sih Daud nih? Coba kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Nah, Daud bilang sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tuh kan, di firman Tuhan jelas bilang, Daud dengan apa? Dengan nama Tuhan. Berarti Daud mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kira-kira menang gak? Coba kita lihat yuk. Menang gak nih Daudnya? Buka di 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kena dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah, kira-kira pakai apa tuh Daud ya? Wah, pakai ketapel adik-adik. Pakai batu ketapel, ditarik. Pakai batu kecil diarahin ke dahinya, nih dahi di sini ya. Akhirnya kenalah batunya, pakai ketapel kena ke Goliat ke sini. Terus akhirnya Goliatnya tumbang jatuh ke tanah. Nah, cuman pakai batu kecil, pakai ketapel adik-adik. Tapi Daud bisa menang. Goliatnya kalah, tumbang jatuh ke tanah. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau tidak mengandalkan Tuhan Yesus, Daud menang gak? Nah, tidak ya adik-adik. Tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan Yesus, dan dengan nama Tuhan Yesus, Daud bisa menang. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Daud ya adik-adik ya. Di sini adik-adik misalkan punya masalah atau sedang sedih, yuk kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa apa yang kita rasain, apa yang membuat kita sedih, kita berserah sama Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang tolong kita semua. Ya, jangan berharap kepada manusia. Ya, tetapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan Yesus ya adik-adik yang pintar, yang manis. Nah, adik-adik, firmannya sampai situ. Nah, biasa kuisnya. Oke, buat anak kelas batita dan balita. Apa ya? Nah, jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk
kelas batita dan balita. Siapa nama orang Filistin yang bertubuh tinggi dan besar? Tuh yang pertama. Yang kedua, siapakah bangsa Israel yang dapat mengalahkan Goliat? Ya, pertanyaannya dua untuk yang batita dan balita ya. Nah, untuk kelas Pratama 1 dan Pratama 2 tetap ayat hafalannya ya 1 Samuel 17 ayat 45b bunyinya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, 1 Samuel 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, itu kuis untuk yang kelas Pratama 1 dan Pratama 2. Nah, kirimnya kemana sih Kak? Kemana ya? Nah, untuk adik-adik yang baru pertama kali ibadah, yuk nanti kirimnya ke nomor yang di bawah ini ya. Jangan salah nomor. Nah, yuk jawab kuisnya. Terus jangan lupa di absen ya adik-adik ya. Oke, jangan sampai tidak absen. Oke. Nah, kakak tunggu ya jawaban kuisnya. Oke, firman Tuhannya sampai situ kita belajar meneladani Daud untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi adik-adik di rumah, apapun masalah kalian, apapun yang membuat kalian susah, kalian harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ya Kakak Angel ya. Iya dong Kak. Kakak Angel kalau lagi kesusahan mengandalkan siapa ya? Mengandalkan Tuhan Yesus tuh. Oh, mengandalkan Tuhan Yesus. Iya, kita semua harus mengandalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Yuk, kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Glory Glory Haleluya. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan di Tuhan, supaya firman-Mu aku menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.